Awalnya, ketika Oppo A53 dirilis, gue agak sangsi sama performanya. Karena gue cukup kaget ya, dia cuma punya chipset entry level, yaitu Snapdragon 400 series. Apakah HP ini bisa dipakai main game? Bersama gue Bagus, ini adalah gaming test dan benchmark dari Oppo A53. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Buat kalian yang masih sangsi sama performa Snapdragon 460 di Oppo A53 ini, pas reviewnya gue udah bilang kalau Snapdragon 460 ini punya performa yang lebih bagus daripada pendahulunya, yaitu Snapdragon 450. Dan untuk itu, kali ini gue akan melakukan pengujian yang lebih dalam lagi ya, untuk mengetahui sejauh apa sih performa dari si Snapdragon 460 ini. Kali ini ada 3 alat benchmark yang gue pakai, yaitu Geekbench, Antutu, dan 3D Mark. Sedangkan untuk gamenya itu ada Mobile Legends, PUBG Mobile, COD Mobile, Dragon Raja, dan Asphalt 9. So, langsung aja kita mulai dari benchmarknya. Untuk benchmark yang pertama, gue akan pakai Antutu, dan ya, skornya melebihi ekspektasi gue, yaitu 141.000. Sebagai gambaran, pendahulunya Snapdragon 450, itu skornya cuma nggak nyampe 100.000, mungkin 80 ribuan sampai 90 ribuan. Dan kali ini bisa tembus angka 100.000. Kenapa? Nanti gue akan kasih tahu ya setelah selesai semua benchmarknya. Terus yang kedua ada Geekbench. Geekbench itu bisa sampai 128 untuk single core, lalu multi-core di 489, dan 3D Mark-nya bisa 821 untuk OpenGL dan 788 untuk Vulkan. Ya, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa Snapdragon 460 itu memang punya performa yang jauh lebih baik dibandingin Snapdragon 450. Salah satu faktornya adalah dia pakai GPU, yaitu Adreno 610 yang juga dipakai di Snapdragon 665. Untuk CPU-nya sebenarnya juga clock-nya sama ya, sama-sama 2,2 GHz, tapi dia punya core yang lebih bagus, lebih modern dibandingin 450. Sehingga performanya itu ya seperti ini, bagus banget. Gue cukup puas ya, bahkan ini melebihi ekspektasi gue. Nah, untuk itu kan kalau Geekbench, kalau benchmark doang kayak agak kurang sah gitu ya. Kita akan langsung uji coba untuk bermain game. Game pertama yang kita uji adalah Mobile Legends. Di Oppo A53 bisa menjalankan game ini hingga kualitas tinggi dengan semua efek aktif kecuali filter buta warna. Permainan selama 3 match berturut-turut pun terasa baik tanpa ada rasa panas yang gitu mengganggu. Meski memang terasa frame drop di beberapa situasi, tapi nggak gitu ganggu. Untuk pengalaman lebih maksimal, saya disarankan untuk menurunkan kualitas grafis ke smooth untuk menjamin permainan yang super mulus, apalagi layarnya yang udah 90 Hz. Game kedua adalah Call of Duty Mobile. Sebenarnya Call of Duty Mobile dapat dijalankan di Oppo A53 dengan kualitas grafis very high dan frame rate very high. Namun, permainan akan berjalan terasa kurang nyaman karena gameplay yang lebih lambat dari biasanya. Saat masuk ke settingan grafis high, maka settingan frame rate akan tersedia hingga max. Pada settingan ini, gameplay berjalan dengan lebih nyaman dibandingkan memaksa hingga very high. Tapi akan lebih nyaman lagi jika frame rate diubah ke very high. Untuk pengalaman bermain yang lebih maksimal, kami sarankan untuk pindah ke kualitas grafis low, namun frame rate diubah ke max. Game ketiga adalah PUBG Mobile. Pada game PUBG Mobile, Oppo A53 mampu menjalankan game ini hingga kualitas grafis balance dan frame rate medium untuk maksimal. Game berjalan dengan sangat baik pada berbagai map pada settingan grafis ini. Selama permainan berjalan, tidak ada komplain terkait frame rate ataupun rasa panas dari perangkat. Tidak terjadi frame drop sama sekali selama game berjalan, bahkan setelah 2 match berjalan terus-menerus. Asphalt 9. Saat ini Asphalt 9 masih dianggap sebagai game yang cukup berat di platform Android, khususnya perangkat kelas menengah. Hal ini pun terbukti di Oppo A53 meskipun ada beberapa kejanggalan. Saat berusaha untuk menggunakan kualitas grafis very high, game akan restart, namun settingan berubah lagi ke default. Hal serupa terjadi pada settingan grafis yang diubah ke paling rendah atau performance. Saat mode default dijalankan, Snapdragon 460 ini cukup sulit untuk mengangkat game dengan frame drop yang terjadi. Padahal di Snapdragon 450, Asphalt 9 tidak mengalami frame drop separah di Snapdragon 460 dan cukup lancar pada settingan performance. Namun, gue meyakini ya kalau masalah ini hanya soal software dan optimisasinya, sehingga sebuah update mungkin akan menjadi solusi yang menjadi lebih baik. Apalagi kasus serupa tidak terjadi pada game-game lain. Terakhir adalah Dragon Raja. Secara mengejutkan, Oppo A53 mampu menjalankan Dragon Raja pada kualitas grafis tingkat 5, namun untuk berbagai efek tambahan non-aktif. Meskipun gameplay terasa drop di beberapa skenario pertarungan. Untuk permainan yang lebih nyaman, saat disarankan untuk menjalankan game pada kualitas grafis level 4.
Pada settingan ini, permainan berjalan lebih lancar dan frame rate juga lebih tinggi dibandingkan level 5. Pada kondisi tengah pertarungan sekalipun, frame rate akan lebih stabil dan nyaman untuk dimainkan bahkan dalam jangka waktu panjang. Secara umum, Snapdragon 460 dan Oppo A53 mampu menjalankan game-game yang tadi gue uji dengan cukup baik ya, kecuali Asphalt 9 sih, tapi mungkin itu memang butuh update ya supaya bisa berjalan dengan lancar. Tapi overall, bagus sih performanya kalau kita pakai untuk bermain game. Pada awalnya nggak ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari chipset yang secara penamaan itu adalah chipset entry level. Performa yang ditawarkan melebihi ekspektasi dan menjadi lompatan yang cukup jauh dibandingkan Snapdragon 450. Belum lagi ada dukungan speaker stereo, layar 90Hz, dan baterai 5000 mAh yang membuat pengalaman bermain game jadi lebih menyenangkan. Kalau kalian menjadikan Oppo A53 ini sebagai smartphone gaming, menurut gue sih udah sangat cukup karena performa Snapdragon 460-nya yang sangat cocok untuk kegiatan gaming dan lompatan performa yang cukup jauh dibandingkan Snapdragon 450. Tapi memang ada beberapa keterbatasan yang harus kalian maklumi. Maklum sih, karena bagaimanapun Snapdragon 460 masih merupakan chipset entry level, tapi ya sangat cukup untuk kegiatan gaming. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.